Membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembahasannya. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali, kata Lani mengeluh. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi, kata Udin. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat, kata Siti. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan, ujar Udin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Tanya Lani. Nah, sahabat pintar, bagaimana diare bisa terjadi dan apa penyebabnya? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Berikut ini faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dalam makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Beberapa penyebab diare antara lain sebagai berikut. Yang pertama, infeksi virus. Diare yang disebabkan oleh infeksi virus yaitu rotavirus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Berikutnya adalah infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian, intoleransi makanan. Hal ini terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Penyebab diare berikutnya adalah alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu memburu bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Selanjutnya adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir, penyebab diare adalah gangguan usus fungsional atau stres. Berikutnya tentang gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, terjadi kram perut, nyeri perut, badan terasa demam, ada darah dalam tinja, dan perut terasa kembung. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan.
Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru, serta terjadinya syok yang membahayakan nyawa. Nah, sahabat pintar, agar kita terhindar dari diare, berikut ini cara pencegahannya. Yang pertama, membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kemudian, selalu menutupi makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit lainnya. Kemudian, minum air yang sudah dimasak dan tidak jajan sembarangan. Sahabat pintar, berbicara tentang diare, banyak iklan di televisi yang menawarkan obat untuk mengatasi penyakit ini. Begitupun dengan iklan produk lainnya. Kalian pasti pernah melihatnya di televisi, bukan? Berikut ini contohnya. Kalian perhatikan ya bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Berikut ini ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kedua, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang bersifat mengajak untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung pun berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peran yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut ini keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah. Tari reog berasal dari Ponorogo menggunakan properti berupa topeng reog. Tari kuda lumping berasal dari Jawa Timur, cambuk dan anyaman kuda sebagai propertinya. Kemudian tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti berupa sampur atau selendang. Tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan menggunakan properti berupa bogam atau rangkaian bunga. Tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara, properti yang digunakan adalah sapu tangan. Kemudian tari merak berasal dari Jawa Barat menggunakan properti berupa sampur, siker, dan sayap. Sedangkan tari topeng berasal dari Jakarta dan properti yang digunakan berupa topeng.